Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun ini, pemerintah atau istana mengambil tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Memang kalau dibandingkan dengan situasi 2 tahun sebelumnya di tengah pandemi COVID-19, apa yang tengah dihadapi oleh Indonesia saat ini jauh lebih baik. Meski demikian masih ada sejumlah catatan tentu yang perlu menjadi perhatian, terutama di bidang ekonomi dan juga di tahun politik yang akan dihadapi oleh Indonesia. Bagaimana pemerintah atau istana melihat atau merefleksikan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga menjawab berbagai tantangan geopolitik dunia dan juga yang akan berdampak terhadap ekonomi dan juga situasi politik secara nasional. Akan dijawab pada malam hari ini dalam newscast spesial Kemerdekaan Republik Indonesia bersama dengan Bapak Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Pak Muldoko, ya, Mas. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik, Mas. Kabar baik ya Pak. Ini saya kembali mewawancari Pak Muldoko, tapi sekarang kita mengambil tema atau melihat atau bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Pak, yang ke-77 tahun. Kita lihat Pak, tema yang diambil pemerintah adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Apa pesannya Pak yang sebetulnya ingin disampaikan oleh pemerintah dengan mengambil tema tersebut? Ya, Mas Rehat, kita ingat masih segar dalam ingatan kita bahwa pada saat 17-an yang lalu dalam kondisi COVID, Presiden pernah menyampaikan bahwa situasi krisis COVID-19 ini kita ambil menjadi kita istilahnya Pak Jokowi dulu membajak krisis. Nah, semua orang bertanya waktu itu, apa yang dimaksud dengan membajak krisis? Nah, akhirnya terbukti bahwa dalam situasi krisis di mana kelumpuhan itu terjadi di mana-mana. Karena COVID-19 ternyata kompleksitinya luar biasa ya. Nah, salah satu dari indikasi-indikasi pernyataan itu saat ini bisa kita nikmati. Sederhana-deranya, Indonesia bisa survive dalam kondisi turbulensi global sektor ekonomi ya. Kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi kita masih cukup bagus ya. Kita masih di 5,44% pada kuartal kedua. Berikutnya inflasi kita juga relatif cukup baik dibandingkan beberapa negara ya. Kita masih di bawah 5% ya. Dan kita juga sedang hati-hati jangan sampai meluncur ke 5%. Berikutnya kinerja ekspor kita juga sangat bagus ya. Ini ada data-datanya yang menarik ya, perlu saya bacakan ya. Kinerja ekspor kita pada 2022 ya, itu 26,10 miliar US dollar atau meningkat 21,30% ya. Berikutnya dibandingkan bulan Mei yang lalu ya, pada bulan Juni itu seperti itu. Berikutnya dibandingkan dengan capaian tahun lalu, nilai ekspor kita itu naik 40,68%. Di tengah-tengah situasi global yang seperti saat ini sebuah rekod yang sangat baik ya. Berikutnya, ada sebanyak 17,5 juta UMKM yang saat ini sudah memasuki transformasi ya, transformasi ekonomi, khususnya memasuki era digital. Nah, ini juga sebuah perkembangan yang sangat bagus. Ternyata COVID memang betul-betul memiliki dampak yang satu sisi dampak negatif cukup lumayan besar, tapi pada sisi yang lain juga ada perilaku baru dalam berbisnis. Nah, bukan hanya persoalan perilaku sosial, tapi ada perilaku baru dalam berbisnis. 17,5 juta UMKM kita sudah masuk ke digitalisasi. Berikutnya dari sisi korupsi ya. Ini teman-teman biasanya sering tanya itu pada saat setelah tanggal 17 setelah pidato presiden. Teman-teman juga harus paham bahwa ada sebuah kenaikan cukup baik ya, bahwa indeks persepsi korupsi kita dari 3,7 menjadi 3,8. Ada kenaikan 1 poin ya. Pertanyaannya, kok hanya 1 poin? Ya, Indonesia sedang bekerja keras menuju ke sana. Saya salah satu masuk dalam Stranas PK ya, Stranas pencegahan korupsi.
itu melihat bahwa ada sebuah perkembangan yang sangat bagus ya dari apa itu ekspor sekarang, aturan-aturannya, berikutnya dari tata keuangan, semuanya apa itu tertata sekarang ini. Ya. Indikatornya apa? Indikatornya apa kecepatan barang untuk keluar, kecepatan barang masuk, semuanya itu karena ada apa tertata dengan bagus sekarang ini. Gitu. Oke, jadi pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat itu tidak sekedar optimisme tanpa indikator, Iya. Pak Muldoko, tapi ada dasarnya yang kemudian membuat Ada dasar ya. Dasarnya itu tadi. Nah, kalau kita melihat ya dari sisi Indonesia memang masuk 15 besar ya, 15 negara yang kira-kira akan terancam resesi. resesi. Tapi kok dilihat dari urutannya, kita urutan yang ke-14 dari 15 yang ditampilkan ini, berikutnya itu kemungkinannya juga 3%. Ya. Cukup jauh dari kondisi yang seperti itu. Tetapi ya bukan berarti kita terus santai-santai, enggak. Menteri Keuangan bekerja keras menyiapkan polisinya agar kita tidak terjebak. Karena apa? Karena memang situasi global yang perubahannya begitu cepat ya. Nah, nggak bisa diabaikan. Nah, itu dia Pak, bicara soal ancaman resesi. Meskipun pada kuartal 1 dan kedua ini diproyeksikan kita sangat positif Pak, pertumbuhan ekonominya di atas 5% tadi Pak Muldoko sudah sampaikan juga. Tapi kuartal 3 dan 4 ini banyak pihak ekonom yang mewanti-wanti pemerintah agar tidak lengah. Karena sekali lagi situasi geopolitik yang sangat dinamis, ancaman resesi meskipun masih sangat kecil ya Pak, di urutan ke-14 tadi Pak Muldoko katakan, tapi bayang-bayang itu masih ada atau tetap ada. Nah, bagaimana pemerintah menyiapkan agar kita tidak masuk ke dalam jurang resesi itu, Pak? Ya, yang pertama tentu FDI ya, Foreign Direct Investment. Kita harus genjot betul. Ya. Target-target pemerintah kemarin, Presiden memberikan target tambahan lagi kepada Menteri Investasi Pak Bahlil ya, agar lebih meningkat lagi. Karena dengan investasi itulah salah satu yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pemerintah juga memberikan subsidi-subsidi jaminan sosial. Agar apa? Agar mengurangi pengeluaran masyarakat. Ya. Karena inflasi ini kalau tidak diimbangi dengan tadi itu, ya, tidak diimbangi dengan upaya pemerintah untuk memberikan suntikan dana, suntikan bantuan sosial agar masyarakat pengeluarannya menjadi berkurang karena ada dana cadangan dari pemerintah. Ini juga upaya untuk menekan inflasi. Berikutnya pertumbuhan yang lain, UMKM. Ya, kemarin Presiden mengumpulkan khusus UMKM di Kopassus ya, di Cijantung. Penekanan beliau adalah UMKM itu backbone-nya ekonomi Indonesia. Jadi jangan sampai UMKM ini terganggu. Untuk itu Presiden juga memberikan bantuan modal langsung waktu itu 2,4 juta. Ini juga upaya-upaya bagaimana UMKM itu bertumbuh dengan baik. Kalau investasi berjalan, berikutnya biaya pengeluaran masyarakat dikurangi karena bantuan pemerintah, berikutnya UMKM bertumbuh dengan baik. Kita yakin bahwa semuanya nanti akan berjalan ya. Ya. Tapi pemerintah berencana Pak akan menaikkan BBM, Pertalite. Ini kan akan berdampak sangat besar ya Pak terhadap ekonomi masyarakat yang salah satu pertumbuhan ekonomi kita tuh baik karena didorong konsumsi rumah tangga sebenarnya. Yes. Dan Presiden juga sudah mengakui sebetulnya bahwa negara manapun tidak akan kuat mensubsidi 502 triliun rupiah. Ya. Apakah kebijakan itu memang dilematis tapi mau tidak mau akan diambil oleh Presiden Jokowi? Ya, pasti ya, karena ada risiko begitu BBM ini dinaikkan, maka inflasi akan naik. Itu udah rumus lah itu ya. Tapi juga ada risiko yang lain kalau pemerintah menanggung subsidi yang sebesar 5,2 triliun subsidi energi. Presiden selalu mengatakan sejauh mana kita itu akan kuat. Gitu. Di tengah-tengah situasi harga energi yang naik, kadang-kadang naik, turun lagi sedikit dan seterusnya. Tapi setidaknya nantinya akan kita lihat ya, karena harga energi yang kadang-kadang kalau naik juga seperti itu, turunnya juga
begitu cepat. Jadi kita memang masih menunggu apakah harga energi kita itu semakin harga energi dunia itu ada kecenderungan turun ke depannya atau seperti apa. Yang kedua, yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana mengelola skema subsidi ini dari skema subsidi barang kepada subsidi orang. Untuk itu My Pertamina ini salah satu instrumen yang digunakan untuk mengarahkan agar subsidi itu betul-betul tepat addressnya. Kecenderungan orang Indonesia ini yang punya duit juga nggak malu-malu menikmati subsidi ya. Karena memang instrumennya yang belum terbangun. Tapi kita yakin nanti dengan data DTKS yang saat ini sedang disempurnakan ya, semuanya terjun ini. Ya, BPS juga terjun, Menteri Sosial juga terjun, dari berbagai kementerian lembaga ikut konsentrasi untuk merumuskan data yang mutakhir itu. Karena data yang sangat baik ke depannya itu, betul harapannya adalah harapan kita subsidi itu nyampe kepada yang memerlukan. Itu salah satu upaya. Sedangkan pertanyaannya apakah ada kecenderungan dinaikkan atau tidak? Ya. Itu yang perlu publik juga tahu, Pak, karena banyak yang khawatir ini, Pak. Yang perlu dipahami publik adalah sebelumnya alasannya. Ya, alasannya bahwa negara sekarang ini mensubsidi ya, memiliki beban yang cukup berat ya APBN kita 502 triliun itu. Terus yang kedua kita juga sedang memperbaiki data itu. Yang ketiga, saya juga menghimbau agar masyarakat yang nyata-nyata tidak perlu untuk menerima subsidi, jangan juga lah ambil jatahnya orang yang harus subsidi. Sehingga ini nanti akan mengurangi delivery subsidi itu jumlahnya, kapasitasnya berkurang. Kalau itu berkurang ya, karena disempurnakan, berikutnya pengaruh bahan bakar dunia rendah, maka pertanyaan naik atau tidak? Kayaknya belum gitu. Jadi menyesuaikan juga. Menyesuaikan. Oke. Artinya pemerintah Presiden Jokowi siap mengambil kebijakan yang mungkin tidak populer, yang ini bisa kemudian didemo oleh banyak pihak, Pak. BBM ini kan isu yang sensitif juga ini, Pak. Makanya kemarin Presiden juga bercanda. Ini kalau nanti dinaikkan sekian, demonya bisa berminggu-minggu. Tapi kalau naikkan sekian, demonya bisa berbulan-bulan. Beliau bercanda seperti itu. Karena memang masyarakat juga harus paham bahwa dengan beban yang seperti itu cukup memberatkan. Tetapi kalau beban itu dikurangi, maka banyak sektor yang bisa ditumbuhkan karena subsidinya dialihkan ke sektor yang lain. Nah itu. Maka ya Pak Presiden tentu menginginkan itu berjalan. Siapanya? Ya jangan buru-buru melihat. Ojo ke susu. Ojo ke susu. Itu udah jelas signalnya. Tadi Pak Muldoko sudah sampaikan juga bagaimana concern pemerintah soal ekonomi. Yang juga tidak kalah menarik soal tahun politik ini, Pak, memasuki tahun politik. Nah ini juga kan kita perlu mengecek juga komitmen pemerintah dalam tahun politik ini yang sudah dimulai, Pak. Kesiapan dan akan bagaimana kemudian pemilu yang akan berlangsung di tahun 2024 nanti. Ya, intinya yang pertama efektivitas pemerintah ya. Presiden selalu mengatakan dalam sidang kabinet, para menteri harus tetap concern untuk menangani urusannya masing-masing. Karena dalam situasi yang seperti saat ini justru diminta lebih mencurahkan energinya untuk urusan tugas di kementerian lembaga. Tapi pada sisi yang lain juga memang tidak bisa dimingkari bahwa ada beberapa menteri yang memproyeksikan dirinya menjadi mencalonkan diri, berikutnya juga dari pimpinan partai politik, itu juga nggak bisa dihindari ya. Sepanjang bahwa para menteri itu tetap concern dengan tugas-tugasnya, itu saya pikir pemerintah tetap efektif. Tapi kalau para menteri yang bersangkutan umpamanya lalai atau meninggalkan tugasnya untuk kepentingan kepolitiknya,
nanti rakyat yang akan menilai, kan begitu. Itu aja. Sekarang kan banyak juga ya, tadi Pak Muldoko juga akui banyak menteri-menteri yang memproyeksikan diri sebagai calon presiden. Itu tidak bisa dihindari ya. Sikap presiden bagaimana sih Pak sebenarnya soal itu? Basically presiden itu sangat demokratis ya, bahwa setiap orang memiliki hak politiknya. Jadi ya hak politik itu digunakan ya silakan, tapi sepanjang penekanan presiden. Efektivitas pemerintahan ini tidak boleh terkurangi oleh situasi apapun. Tapi banyak juga Pak pihak yang mengkritik, memberikan catatan kepada para menteri yang terlihat lebih sibuk menonjolkan dirinya untuk kepentingan politik dibanding dengan kepentingan utama gitu sebagai seorang pejabat. Ya, nanti jangan-jangan dua-duanya gagal gitu. Satu gagal di tugasnya, yang kedua gagal dipilih rakyat. Karena rakyat kan melihat, Mas. Rakyat akan menilai dari waktu ke waktu, oh siapa menteri yang masih concern melayani pemerintah, melayani masyarakat. Itu bagian dari catatan mereka untuk memilih atau tidak yang bersangkutan, kan begitu. Nah, menuju tahun politik ini juga Pak, kita sekali lagi masih dalam lingkup 77 tahun Indonesia Merdeka ya, Pak Muldoko. Sekarang tengah ramai presiden yang disebut-sebut melakukan endorsement Pak terhadap beberapa tokoh. Banyak juga yang membaca bahwa seharusnya kan presiden itu bersikap netral, tidak menunjukkan dukungan kepada siapapun. Nah, bagaimana soal itu Pak Muldoko? Ini KSP juga sebagai penjaga marwahnya presiden ketika kemudian mau tidak mau kemudian ditarik-tarik ke ranah politik itu seperti apa? Ya kadang-kadang itu persepsi. Ya persepsi dari publik ya, persepsi dari masyarakat bahwa oh presiden mengindos ini dan seterusnya. Itu. Jadi menurut saya masyarakat jangan terlalu sensitif lah dalam melihat seperti itu. Karena apapun presiden itu bawahannya adalah menteri. Jadi kalau berduaan dengan menteri yang berkaitan, jangan langsung diartikan oh itu bentuk endorsement, jangan. Kita harus waspada, harus dewasa melihat situasi itu. Jangan mengembangkan persepsi yang pada akhirnya itu menjadi perbincangan yang tidak perlu menurut saya. Siapapun jadi presidennya dalam situasi politik yang sensi seperti ini pasti dilihat, wah presiden sedang jangan-jangan nih mengendos ini karena lagi bersamaan berduaan. Jangan-jangan begini, capek deh itu. Jangan dikembangkan lah yang seperti itu. Tapi kan tentu persepsi itu muncul karena ada ada bacaan bahwa ini tampaknya Presiden Jokowi memang tengah menyiapkan suksesornya begitu. Siapa yang akan menggantikan dirinya di tahun 2024? Kepada siapanya mungkin belum. Tetapi pasti dalam ada sebuah keinginan bahwa pembangunan harus tetap berlanjut. Ya, harus tetap berlanjut dengan baik. Bagaimana kita menuju pada 2045 negara maju itu impian presiden. Ya, impian presiden. Yang selalu katakan ada 5 indikasi, 5 hal yang dibayangkan oleh presiden ke depan. Bagaimana negara ini maju pada 2045. Jangan sampai negara itu masuk pada middle income trap. Begitu kita masuk ke sana, terlalu sulit kita keluar dari itu. Maka ya Pak Presiden tentu menginginkan itu berjalan. Siapanya? Ya jangan buru-buru melihat itu. Ojo ke susu, Pak. Ojo ke susu. Itu udah jelas sinyalnya kan begitu. Oke, Pak, ada gugus tugas pemilu. Ini kabarnya yang tengah disiapkan. Ini juga Pak Muldoko juga menyampaikan itu. Nah, ini barang apa ini Pak, gugus tugas pemilu ini? Sebenarnya itu sebuah instrumen yang dikembangkan oleh pemerintah karena mensikapi berbagai evaluasi atas pemilu-pemilu sebelumnya. Ya. Satu, dukungan logistik. Dorlog dalam tentara itu namanya dorlog, dorongan logistik ke depan. Ini memang krusial ya dengan konfigurasi Indonesia seperti ini, maka memang ini harus lebih awal dipikirkan kembali. Jangan sampai persoalan lalu itu masih diulangi lagi, ya itu. Berikutnya masalah pemilih ya, daftar pemilih. Ini juga krusial, dari waktu ke waktu juga krusial. Berikutnya lagi masalah anggaran, nah ini juga begitu. Jadi intinya bahwa gugus tugas itu tidak tidak lebih dari bagaimana penyelenggaraan pemilu ke depan itu akan semakin baik. Dan ini sebuah bentuk komitmen pemerintah ya agar ke depan atau tahun 2024 penyelenggaraan pemilu itu bisa jauh lebih mulus lagi dari sebelumnya.
Nah, ini akan melibatkan siapa ini Pak? Bukankah kemudian sudah ada KPU Pak yang punya tugas untuk mengawal pemilu? Ya, komposisinya kita belum ya. Tapi setidaknya nanti mungkin keterlibatan TNI dalam memberikan dukungan logistik agar lebih cepat lagi ya. Karena ini mengerahkan helikopter, mengerahkan pesawat, bahkan ada mungkin kapal laut. Karena ini berkaitan dengan jadwal harus bagaimana ini lebih didetailkan lagi. Dan itulah kira-kira ya. Keterlibatan berbagai pihak yang bisa memberikan dukungan penuh. Oke, tapi akan seperti apa bentuknya ini masih dalam proyeksi ya Pak? Ya, Masih dalam belum. proyeksi ya. Setidaknya akan bisa meringankan KPU ya di dalam menyelenggarakan tugasnya. Apa sih Pak yang jadi perhatian pemerintah istana saat ini atau Presiden Jokowi kalau kita bicara soal pemilu 2024 Pak? Apa yang menjadi concern utama gitu bagi sebagian masyarakat? Tentu yang menjadi perhatian adalah agar tidak terjadi lagi polarisasi karena pembelahan di tengah-tengah masyarakat. Apakah itu juga menjadi concern yang sama Pak? Dua concernnya, satu penyelenggaraannya, yang kedua bagaimana substansi demokrasi itu berjalan. Ya. Kalau penyelenggaraannya tadi tuh bagaimana jadwal betul-betul berjalan dengan tepat ya. Berikutnya tidak ada miss, berikutnya dari substansi demokrasinya ya. Jangan sampai terjadi polarisasi. Karena demokrasi yang kita inginkan ke depan, demokrasi yang betul-betul sehat, tidak terjadi malah justru terjadi perpecahan gitu. Nah, polarisasi yang lalu itu semaksimal mungkin harus diperkecil. Kita nggak bisa hindari ada polarisasi ya. Tapi setidaknya jangan sampai polarisasi itu menuju kepada tindakan yang anarkis. Karena kadang-kadang kita itu kadang-kadang ya antara demokrasi dan anarkis itu kalau kita tidak bisa bijak melihatnya itu kadang-kadang salah kita melihatnya. Nah, Bapak pernah mengatakan gugus tugas pemilu juga ini untuk mengurangi atau mengatasi hambatan-hambatan yang pernah terjadi di tahun 2019. Hambatannya itu apa sebenarnya Pak Mulyo? Ya tadi tuh, hambatan bagaimana dukungan logistiknya, ya kan? Selama ini kan ada hambatan ya, dukungan logistik. Jangan dilihat gampang ya. Dari Jakarta naik pesawat, mungkin naik perahu, turun lagi, mungkin ada naik kendaraan lagi ke sasaran, bahkan ada yang naik kuda segala dikawal itu. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu kalau tidak didetailkan, diantisipasi jauh sebelumnya, maka ini akan nanti mengulangi lagi. Gitu ya. Apalagi nih 2024 akan serentak ini Pak semuanya. Ini kan pemilu terbesar, terumit mungkin di dunia yang pernah ada. Betul ini memang antisipasinya harus melebihi ya dari sebelumnya. Oke. Dan pemerintah tentu berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu agar semuanya lancar ya Pak. Apa arahan Presiden sebetulnya Pak kalau kita bicara soal pemilu 2024? Ya tadi itulah ya, bagaimana pemilu berjalan dengan bagus, bagaimana substansi demokrasi itu bisa berjalan. Ya, saya kira dua itu hal yang betul-betul dikawal oleh pemerintah. Intinya adalah bagaimana Pak Jokowi ini membawa masyarakat dunia untuk bergotong royong. Pak, di tahun ini juga kita punya agenda besar G20 ya Pak, di mana Indonesia sebagai memegang presidensi. Apa visi besar, apa misi yang akan dilakukan oleh Presiden sebagai kita Indonesia sebagai presidensi G20 Pak? Bayangannya akan bagaimana ini Pak? Apa yang akan kita lakukan sebetulnya Pak? Ya, sebenarnya tagline-nya tadi itu ya. Apa itu? Recover stronger, recover together. Recover stronger, recover together, recover stronger. Intinya adalah bagaimana Pak Jokowi ini membawa masyarakat dunia untuk bergotong royong. Pengalaman COVID menunjukkan bahwa persoalan vaksin bukan sekedar pendekatan kesehatan, tetapi sudah di situ melekat di dalam persoalan geopolitik. Nah, itu. Sehingga distribusi vaksin itu tidak merata pada negara-negara yang mestinya harus mendapatkan bantuan,
tapi dia ketinggalan. Nah, ini forum inilah yang mengajak masyarakat dunia untuk bergotong royong, memikirkan bagaimana kalau terjadi sesuatu di dunia ini, semuanya memiliki tanggung jawab sosial dan tanggung jawab moral untuk berbuat yang sama. Berikutnya yang kedua adalah membawa misi kemanusiaan, ya, membawa misi kemanusiaan untuk perdamaian dunia. Untuk itu ditunjukkan oleh Pak Jokowi bagaimana berposisi yang sangat pas, bukan tepat, posisi yang sangat pas di Ukraina dan di Rusia, gitu. Karena yang dibawa adalah misi kemanusiaan. Berikutnya mencari solusi konkret di tengah berbagai tantangan krisis, ya, utamanya di bidang arsitektur kesehatan dunia. Ini juga COVID memberikan pembelajaran bagi Indonesia khususnya bagaimana arsitektur kesehatan kita itu untuk dibenahi. Ya, karena kalau kita lihat rasio, ya, satu dokter di Amerika itu hanya 400 orang. Di Indonesia itu rasionya 1:10.000. Ini kan sesuatu yang harus dibenahi. Kita tahu setelah COVID seperti ini, ternyata itu juga menyulitkan. Berikutnya transisi energi, ya. Transisi energi menjadi hal yang dibicarakan nanti, itu menjadi isu utama dalam G20. Kenapa? Karena kita berkaitan dengan environment. Bagaimana environment ini diperbaiki? Ya. Ada jadwal-jadwal yang nantinya akan diikutin bahwa Indonesia ke depan pembangkit-pembangkit yang menggunakan coal itu akan dikurangi. Gitu. Terus kita juga punya target untuk menuju kepada zero emission pada 2060. Berikutnya transformasi digital, ya, itu juga menjadi atensi yang serius dalam pertemuan G20 nanti. Kita sudah seberapa siap Pak sebagai tuan rumah nanti? Secara penyelenggaraan saya pikir sudah cukup, ya, cukup kuat, ya. Karena saya kemarin juga mengikuti di Bali yang diselenggarakan, bukan digagas, oleh Bank Indonesia tentang green economic. Di situ saya lihat semua berjalan dengan sangat baik, ya. Saya yakin pada peaks-nya nanti, ya, itu semuanya pasti bagus, ya. Karena apa itu, ya, dari awal itu kita betul-betul tertata dengan baik. Saya terlibat dalam komunikasi publiknya di situ, sehingga saya mengikuti terus. Oke. Dan kita akan lihat nanti bagaimana penyelenggaraan G20, ya Pak. Ya. Tentu ini momen yang sangat mahal, berharga bagi Indonesia sebagai presidensi, dan akan dihadiri juga oleh para pemimpin dunia. 34 negara. Ya, Pak, di HUT kemerdekaan ini kita lihat juga situasinya kan sudah mulai membaik, ya Pak. Upacara di istana juga sudah hampir seperti normal lah jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Ini secara simbolik memang kita sudah semakin membaik Pak dalam kondisi pandemi COVID-19, atau sebenarnya bagaimana dari monitoring pemerintah kalau kita bicara soal pandemi COVID, Pak? Ya, basicnya sudah bagus, ya, secara umum, ya. Tapi ada juga hal-hal baru yang perlu diwaspadai. Contohnya pembelajaran tatap muka, ya, PTM, ya. Ini juga Pak Menteri Pendidikan juga melihat kembali ini. Kayaknya kok ada peningkatan. Ya, kan ada kenaikan kasus lagi nih Pak sekarang. Ini juga mulai memikirkan atas kebijakan PTM itu. Tapi basicnya semuanya masih cukup bagus, ya. Tetapi pesan Pak Jokowi sangat jelas dalam setiap kesempatan bahwa masyarakat jangan lupa untuk boosternya, karena vaksin kita masih ada, ya. Kecuali vaksin kita nggak ada, vaksin kita masih ada, ancaman masih ada walaupun masih low intensity-nya, tetapi itu masih ada. Maka jangan abai dengan booster, ya. Berikutnya juga tentang protokol kesehatan. Kita berdua nggak pakai masker karena saya juga kita sudah tes, baru Pak. PCR, aman. Gitu. Jadi aman. Aman. Oke, jadi mulai berangsur-angsur pulih, diselenggarakan lagi meriah 17-an kita kali ini itu bukan sekedar simbol saja Pak, tapi memang pada kenyataannya yang pemerintah lihat situasinya sudah jauh lebih baik dan sudah sangat percaya bahwa
pandemi ini semakin terkendali, Pak, atau bagaimana? Ya, saya pikir begitu. Karena kita juga sedang menyiapkan skenario untuk menuju ke endemi. Gitu. Jadi dari apa itu kondisi realnya kalau kena, saya juga pernah kena, nggak ada masalah kok saya kena tuh. Hanya 2 hari aja lemas sedikit, tapi ya biasa aja gitu. Berikutnya 5 hari berikutnya bisa kerja lagi. Gitu. Jadi kayaknya jangan terlalu kita ketakutan karena ini nanti akan mengganggu ekonomi yang sedang berjalan gitu. Jadi yang penting kita tetap waspada dan booster jangan lupa. Masker setiap saat dalam kerumunan digunakan. Saya juga masih tetap disiplin masalah itu. Dan rangkaian HUT kemerdekaan RI ke-77 dimulai dengan zikir doa bersama waktu itu, Pak. Apa yang ingin disampaikan pemerintah lewat kegiatan tersebut sebenarnya? Ya, itu sebenarnya sebuah tradisi yang mungkin nggak dimiliki oleh bangsa lain ya. Bahwa di dalam mengelola negara itu persoalan spiritual juga diperlukan. Ya, semakin kita memiliki kekuatan spiritual yang bagus, khususnya di agama ya, bukan spiritual dalam arti yang lain-lain ya, tapi bagaimana kita memperkuat agama kita ini sesuai dengan agama kita masing-masing, dan doa itu memberikan kekuatan bagi sebuah upaya. Gitu. Jadi tujuannya kita zikir bersama ya, itu sebenarnya tadi bagaimana memberikan penguatan kita semuanya ya, agar setidak-tidaknya jalan kita itu selalu dalam jalan Tuhan, nggak menyimpang kemana-mana. Nah itu, jadi jangan diartikan yang lain-lain. Kalau dari kacamata Pak Muldoko, refleksi 77 tahun Indonesia Merdeka ini apa sih, Pak? Ya, refleksi saya adalah kemajuan ya, kita harus maju. Itu. Ya, kita jangan melihat ke belakang terus, nanti nabrak kan begitu. Tapi kita melihat ke depan, tapi sekali-sekali melirik spion. Nah, begitu. Dan ini penting bagi generasi muda dalam menatap masa depan penuh dengan optimis. Jangan kita pesimis, jangan kita merasa ragu-ragu sebagai bangsa ini. Gitu. Okay. Optimisme. Sekali lagi Pak, di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, apa pesan kemerdekaan dari Pak Muldoko kepada masyarakat? Ya, pesannya saya kira saya ingin sedikit mengangkat tentang proklamasi ya. Proklamasi itu hanya sering dari kita itu mengucapkan pada saat 17 saja. Ya. Itu, mungkin perlu kita lihat lebih dalam saya sendiri secara pribadi mempersepsikan itu. Orang lain mungkin berbeda. Tapi pesan itu bisa saya arahkan kepada diri saya sendiri. Tapi kalau berguna bagi generasi muda, ya mungkin perlu dicamkan itu ya. Tentang proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 bulan 8 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saya melihat Pak Soekarno jauh sebelum melihat bagaimana fenomena global ini sudah melihat bahwa kecepatan itu menjadi sesuatu. Pak Joko Widodo, Pak Presiden, selalu mengatakan bahwa era saat ini bukan era di mana pertikaian antara negara besar dan negara kecil, antara negara berkembang atau negara maju dan negara berkembang. Bukan. Tetapi siapa yang cepat, itulah yang menang. Siapa yang lambat, dia akan kalah. Pak Soekarno sudah mengingatkan, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, di dalam menghadapi setiap situasi, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemarin, apa yang akan terjadi besok. Maka kalau hari ini kita bisa cepat, jangan ditunda, karena dunia selalu berubah dengan cepat. Oke, jadi kecepatan itu yang perlu di-highlight dan menjadi target ya Pak, dari kita semuanya, tidak hanya pemerintah tapi juga sebagai bangsa. Dan ada nuansa optimisme di 77 tahun Indonesia Merdeka ini, tentu
sekali lagi tadi kita banyak bahas, masih banyak tantangan ya Pak, masih Ya, banyak masih soal banyak tantangan, ya. ekonomi, soal politik, tapi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, bagi kita semuanya, dan kita tentu berharap Indonesia semakin baik ke depan, terutama kita melihat di 77 tahun Indonesia merdeka ini. Terima kasih banyak Pak Muldoko Baik, Mas Rehat. untuk diskusinya pada malam hari ini di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian tadi wawancara saya dengan Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko, merefleksikan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan kita akan kawal bersama. Newscast spesial kemerdekaan akan segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.